duduk di ruang sidang kok nggak bawa surat kuasa tuh belajar hukumnya dari mana mereka itu ya? Dari Polda Metro Jaya yang itu yang menjadi tergugat ya. Jadi di Reskrim Polda Metro Jaya dan masyarakat biar tahu ya ketidakprofesionalan ya mereka yang maunya menjadi tergugat intervensi, tapi sudah hari kedua saja mereka tidak bawa surat kuasa. Jadi seluruh kawan-kawan saya ya yang menggugat, saya tadi juga salaman, tahu siapa diantaranya? Orang namanya Pitra Romadoni. Ya itu melakukan gugatan intervensi. 2 hari yang lalu saudara Omon notah panjang banget, baik kepada saya, kepada Dr. Tifa, kepada Mas Refli Harun, kepada Dr. Taufik, dan kepada yang lain. Saya tidak perlu menjawab panjang, karena saya tidak melayani orang yang sudah tidak ada. Saya bilang kepada dia tadi, malu bro, kalau kemudian kita semua mundur gara-gara dia nih, malu bro gitu ya. Ada 9 jenderal, kemudian ada 6 kolonel, dan juga ada dari 2 sipil. Beliau-beliau itu adalah mewakili warga masyarakat. Memang tidak mewakili organisasi seperti tadi kata Pak Mur ya, Pak Laksamana Pertama Pur. Tapi artinya adalah ini adalah wakil dari masyarakat dan saya sangat berterima kasih karena saya memang selaku yang akan ikut terimbas atau akan ikut dikaitkan dengan masalah ini. Maka saya tadi juga ada di dalam ruangan dan saya menyaksikan ini penting sekali. Bagaimana ketidakprofesionalan. Baru namanya calon saja ya, dan ini sudah hari yang kedua itu tidak membawa surat kuasa. Itu baru nama calon. Jadi akhirnya kita mengalah. Kita tadi mengalah loh selaku penggugat. Tergugat juga mengalah. Karena mengalah harus mundur ke hari Jumat besok tanggal 17 jam 10 pagi. Padahal harusnya kalau ini segera dimulai, segera jelaskan. Tapi ini baru namanya calon tergugat intervensi saja, tidak siap. Ya, tidak bawa surat kuasa. Orang sudah siap duduk di ruang sidang kok nggak bawa surat kuasa tuh belajar hukumnya dari mana mereka itu ya. Saya yang tidak pernah belajar hukum saja, tapi pernah mengenyam pengantar ilmu hukum ketika kuliah. Ya. Saya kuliah asli di UGM itu ada, ya PIH 1, PIH 2 itu ada. Kalau UGM asli ada, ya. UGM asli ya nih, Pak Mur ini UGM asli, ya luar biasa beliau. Itu kita jelas tahu soal itu. Jadi ini sangat, ya meskipun sangat saya sesalkan, sangat saya sayangkan, dan masyarakat biar tahu ya ketidakprofesionalan ya mereka yang maunya menjadi tergugat intervensi, tapi sudah hari kedua saja mereka tidak bawa surat kuasa. Jadi itu yang komentar saya, tapi sekali lagi saya berterima kasih kepada bapak-bapak dari organisasi Forum Purnawirawan TNI, yang hari ini ada Pak Mur, ada Pak Narko, ada bapak-bapak yang lain ya, yang sudah meluangkan waktunya, melangkahkan kakinya, ya sudi rela, ya kemudian membantu warga masyarakat seperti saya, warga masyarakat biasa yang tidak tepat dialokasikan pasal-pasal dari Polda Metro Jaya yang itu yang menjadi tergugat ya. Jadi di Reskrim Polda Metro Jaya atas-atasnya ya. Pasal-pasalnya tadi saya sampaikan oleh Pak Yaya ya, yaitu ada pasal 310, 311 itu KUHP yang lama ya, yang sekarang sudah menjadi 433, 434 KUHP baru ya. Kemudian ada 27A itu di Undang-Undang ITE. Dulu Undang-Undang ITE kebetulan saya ikut yang membuat ya, jadi saya mengerti pasti pasal itu salah penerapannya. Undang-Undang ITE, ITE itu informasi dan transaksi elektronik. Itu gunanya untuk dokumen elektronik, bukan untuk dokumen fisik yang namanya ijazah. Ya, apalagi pasal 32, 35. 35 lebih fatal lagi. 35 itu kalau suatu berkas itu palsu, tapi kemudian seolah-olah dibuat asli. Jadi ada orang kirim bukti transfer palsu, tapi kemudian direkayasa menjadi asli. Itu pasal 35. Itu kami dulu yang membuat. Ya, kok tiba-tiba orang yang nggak ngerti, ya tiba-tiba memasukkan pasal itu dikenakan kepada kami. Kan ini konyol sekali. Jadi sekali lagi, gugatan citizen lawsuit atau CLS ini adalah suatu langkah keperdataan yang sangat bagus, yang sangat smart untuk melakukan ini semua, ya. Jadi saya kira itu ya. Loh, makanya itu kita kan, ya kita terus terang kaget juga ya ketika hari pertama kemarin tiba-tiba ada yang nama tergugat intervensi. Meskipun kawan-kawan saya, ya, yang menggugat, saya tadi juga salaman, tahu siapa diantaranya? Orang namanya Pitra Romadoni. Ya, itu melakukan gugatan intervensi. Ya, dan saya sesalkan. Pitra itu kan sudah profesional, sudah tahu ini sidang. Lah kok nggak bawa surat tugas itu maksudnya apa? Ya kuasanya ya. Kok nggak bawa tuh gimana gitu loh. Dia udah berapa kali sih bersidang? Ya, saya sangat menyayangkan ya. Meskipun tadi saya salami, gimana bro? Gitu. Jadi saya tadi bilang kalau di kemudian kita harus mundur gitu kan,
konyol sekali gitu. Saya bilang kepada dia tadi, malu bro, kalau kemudian kita semua mundur gara-gara dia nih, malu bro gitu ya. Itu malu dong gitu. Masa mau sidang nggak siap? Ya malu dong, gitu loh. Itu namanya tidak profesional. Ya, jadi saya sesalkan itu. Oke? Ya. Ntar ini kesempatan bagus. Pasti akan ada banyak yang nanya. Sikat saja. Saya akan menjawab. Ya, ini topik kedua ya. Nggak apa-apa ya, Bapak-bapak. Saya akan menjawab celotehan yang dilakukan oleh saudara Omon kemarin malam. Ya, gitu. Jadi 2 hari yang lalu. 2 hari yang lalu saudara Omon nyeloteh panjang banget. Baik kepada saya, kepada Dr. Tifa, kepada Mas Refli Harun, kepada Dr. Taufik, dan kepada yang lain. Saya tidak perlu menjawab panjang karena saya tidak melayani orang yang sudah tidak ada. Saudara Omon ini ya sangat perlu sebut namanya karena namanya dia sendiri ngakuin kalau dia sudah nggak ada. Keluarga dia sudah membuat surat bahwa orang ini sudah meninggal untuk menghindari pembayaran beasiswa Jepang ya Nobuko ketika di Universitas Yamaguchi. Dia melarikan diri dari kewajibannya untuk membayar beasiswa. Artinya apa? S3 dia memang tidak selesai. Ya, S3-nya tidak selesai, S2-nya tidak daftar. Jadi gimana kita mau percaya orang yang sama sekali tidak punya integritas? Jadi nggak perlu dijawab. Jadi kalau dia nantang-nantang kita senyumin aja, kita ketawain aja. Karena orang ini satu tidak punya integritas, 2 sudah tidak punya nyawa. Iya kan? Nah, kalau sudah ada surat kematian, statusnya nggak jelas dan mengaku dokter. Ada KTP-nya dokter. Di buku Jokowi Paper, dia juga ngakunya dokter Eng. Dokter Eng dan Magister Eng itu gelar dari Jerman. Dokter jenazah, Pak. Mungkin dokter jenazah ya, dokter Jin. Itu. Jadi sekali lagi, Omon, nggak perlu kami jawab. Ya, celotehanmu panjang lebar itu, ya, nggak ada gunanya. Karena secara duniawi, menurut surat bikinan keluargamu, kamu sudah tiada. Jadi nggak perlu dijawab. Ya, nggak perlu kami ini yang masih waras menjawab itu. Oke? Ya. Ini satu lagi, mumpung ada waktunya karena banyak pertanyaan via Japri ke saya. Berikutnya, saya ingin menyampaikan penyesalan saya dan keprihatinan saya kepada channel ini, Coro TV ini. Ya, Coro TV ini membuat hoax yang luar biasa kepada Pak Haji Muhammad Yusuf Kalla. Ya, Pak JK itu menyampaikan sebuah ceramah sangat bagus pada hari Kamis tanggal 5 Maret 2026 di Masjid Universitas Gadjah Mada asli, UGM asli ya. Pada saat itu ada 4 pembicara. Yang pertama Profesor Braine, itu adalah Menteri Dikti, itu tanggal 4. Pak Yusuf Kalla itu tanggal 5 ya. Saya tahu pasti karena saya UGM asli ya. Tanggal 6 itu adalah Prof Din Samsudin ya. Dan pada tanggal 7 itu Prof Mahfud MD. Mereka semuanya memberikan ceramah sangat bagus untuk menutup puasa hari itu. Jadi buka puasa bersama di Masjid UGM ya. Beliau-beliau itu menyampaikan ya. Saya kebetulan tanggal 6, jadi saya sudahnya itu juga ada di Masjid Raya Bintaro Jaya bersama dengan Kagama Tangsel. Kagama itu keluarga alumni Gadjah Mada. Nggak perlu ditanyakan Jokowi ada enggak? Ya nggak ada ya. Namanya bukan alumni UGM asli kok datang di nggak ada. Ya, jadi itu nggak ada. Dan saya datang pada tanggal 6 itu. Nah, tanggal 5 itu kebetulan juga saya juga mendatangi rumah Dubes Iran yang ada di Jalan Madiun. Dan saya juga menyampaikan ucapan duka sekaligus menuliskan surat duka dan juga menulis di wall itu. Tapi intinya berita ini kabar bohong. Ya, orang namanya Ade Armando dan 2 cewek ini luar biasa parahnya. Cewek ini yang mengaku agama lain, ya. Kemudian ketika dalam diskusi ditanya 10 perintah Tuhan, apa ya? Lupa saya. Aduh, sudah general lupa. Ini beda tipis dengan tadi. Kuasa hukum yang nggak bawa intervensi, yang nggak bawa surat kuasa, itu parah ya. Jadi sekali lagi jangan percaya dengan hoax yang disampaikan oleh Coro TV. Ini hoax dan ini diglorifikasi, disebarkan oleh kelompok namanya Ceboker Nusantara. Ceboker Nusantara itu adalah kelompok di bawah Agri Fanani. Agri Fanani itu adalah orang namanya Thoyib Fanani. Nah ini Thoyib Fanani. Ini kelompok Ceboker Nusantara penyebar hoax nomor 1 di Indonesia. Dan sayangnya kemarin ulang tahun setahun ini di Solo dihadiri Jokowi.
Jadi Jokowi mensetujui hoax ini. Thoyib Fanani Agrifanani lihat kanalnya, sejarahnya. Ini pornografi, kanalnya mesum semua. Isinya, waduh, saya nggak tega sebenarnya untuk menunjukkan. Tapi daripada nanti teman-teman pengen penasaran isinya apa. Nah, isinya kayak gini nih. Ya, ngintip pramugari. Ini basah di celana. Ini kata-katanya. Ya, ini salah sedikit dari kontennya si Thoyib Fanani. Jadi sekali lagi, Thoyib Fanani Coro TV ini, saya nggak sudi mengucapkan namanya ya, Coro TV ini, ada Ade Armando, ada dua cewek ini, parah sangat. Menyebarkan hoax kepada Pak Yusuf Kalla, memotong ceramah Pak Yusuf Kalla, seolah-olah Pak Yusuf Kalla itu mengizinkan ada pembunuhan terhadap umat lain. Ya, kalau umat lain meninggal tuh syahid. Padahal itu dipotong. Itu hanya contoh suatu peristiwa yang tidak boleh terjadi. Jadi Pak Yusuf Kalla, mohon Bapak sabar, maafkan saja orang-orang ini, tapi kalau Bapak mau nuntut ya silakan. Ya gitu, karena ini fatal banget ini. Ya gitu, tapi yang jelas masyarakat tahu bahwa ini adalah hoax yang disebarkan oleh Coro TV. Ya, itu ya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tambahan dikit ya. Ya, tambahan dikit. Terkait dengan CLS tadi, Ya. mungkin dari rekan-rekan bertanya. Ini kan yang melapor ada 17. Betul. Ada 9 jenderal, 6 kolonel, 2 Ya, wakapolri, 12. termasuk salah satunya mantan Hakim Agung ad hoc. Oh ya, Pertanyaan muncul, boleh nggak Pak? Lebih dari boleh. Ini banyak sebetulnya bukan 17. Cuma angkanya rekaman 17 itu bagus. banyak sekali, gitu kan? Nah itu kalau nambah, boleh nggak Pak? Kalau cuma satu orang, boleh. Yang bilang nggak boleh siapa? Itu Silakan. warga negara, gitu loh ya. Jadi jangan nanti ada bertanya, wah ini hanya beliau-beliau aja. Enggak. Enggak. Sebetulnya banyak. Pada saat kami mendaftarkan masih ada yang mendaftar, tapi ya sudahlah. Ya. Sama yang penting Persatuan Purnawirawan TNI ini banyak yang ikut bergabung. Bahkan dari media, Iya. silakan. Kalau memang ada atau kasus yang lain untuk CLS, nggak ada masalah. Yang penting warga negara bukan, gitu loh. Ya. Kalau bukan warga negara jangan. Ya. Karena untuk warga negara, Ya. ya. Baik. Itu Jadi, aja ya. jadi angka 17 itu kemarin kita stop di situ sementara, karena itu adalah merupakan angka keramat kita. Kan tahu 17 Agustus. Dan 17 itu jumlah rokaat sholat dalam satu hari. Ya, itu 17. Ya, 2 pagi, 4 siang, 4 sore, 3 maghrib, dan 4 lagi Malam. isya. Itu jumlah total 17. Ya. Oke, itu ya. Terima kasih sekali lagi semuanya. Atas kehadirannya. Jangan bisa nggak beda-beda antara mic dengan speaker dong. Lah iya, ini mikrofon ya. Ini punya siapa? Iya, terima kasih. Ya. Ya memang harus diledek. Memang harus diledek kalau memang nggak benar. Satunya lagi punyanya. Ini ya. Saya masuk dulu.